the place, turn up the bass and make them all out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang penting berangkat pergi, gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya yang imut. Kenapa? Nungguin ya? Hai guys, tentunya para penonton YouTube saya ini sudah mengetahui saya di sini untuk apa. Apakah saya akan bernyanyi? No, tidak. Di sini saya tidak akan menyanyi, tapi saya akan menyampaikan sebuah informasi, menyampaikan sebuah materi yang berjudul distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Distorsi itu apa sih? Distorsi itu adalah gangguan. Gangguan yang dalam proses organisasi bersifat mendistorsi atau mengganggu. Mendistorsi atau mengganggu proses komunikasi sehingga pesan menjadi blur dan bisa terjadi sebuah miskomunikasi. Artinya, apa yang disampaikan oleh komunikator dan apa yang diterima oleh komunikan itu berbeda, sehingga tidak efektif dan tujuan tidak tercapai. Distorsi dalam menyampaikan atau menerima pesan terdapat 3 bentuk. Yang pertama, dalam proses penyampaian pesan atau transmisi pesan, yaitu berlaku kepada si pelaku dan pada objek komunikator. Di dalam proses penyampaian pesan ini atau transmisi pesan ini terdapat 2 hambatan. Yang pertama, hambatan fisik. Hambatan fisik ini jarak di antara komunikator dengan lawan bicara sangat jauh. Di kelas, di ruangan yang besar, komunikator berada di ujung podium yang sangat panjang dan jaraknya sangat jauh dengan audiens. Sedangkan suara yang dihasilkan tidak cukup untuk bisa sampai atau ditangkap oleh lawan bicara. Yang kedua, ada saluran distribusinya. Saluran distribusi yang panjang dalam organisasi, yaitu struktur jenjang organisasi atau birokrasi ini bertele-tele, sehingga ada pesan ataupun informasi yang terputus akibat panjangnya saluran transmisi ini tadi. Sehingga efektivitas tidak terjadi dan bisa menghambat proses komunikasi. Yang kedua, ada dalam penyampaian penerima pesan. Di sini ditujukan pada penerima pesan. Di dalam penerima pesan ini juga terdapat 2 hambatan. Apa itu? Yang pertama ada hambatan fisik juga. Tetapi di sini bentuknya seperti kondisi kerja yang tidak nyaman, lampu yang terlalu terang atau lampu yang terlalu redup, tempat kerja yang sangat panas, sirkulasi udara yang tidak enak, kesehatan penerima pesan yang kurang enak, dan sebagainya. Jika kita berbicara dengan orang yang seperti ini, maka akan terjadi sebuah hambatan atau terganggunya pesan tadi. Mengapa? Karena mereka ini sibuk dengan dirinya sendiri. Orang yang panas pasti dia akan asik mengipas-ngipas. Dan itu mungkin ya. Yang kedua ada hambatan mental. Di sini terkait dengan intelektual, kemampuan, pendidikan. Hal ini bisa menghambat saluran proses komunikasi, penyampaian informasi kita. Misalnya,
ketika ada orang yang tidak hanya memiliki pendidikan tetapi juga pengalaman. Berbicara dengan orang yang memiliki pendidikan tinggi, tentunya mereka memiliki daya serap yang berbeda, daya tangkap yang berbeda, dan imajinasi yang berbeda. Dan yang terakhir, ada distorsi dalam mengertikan pesan itu sendiri. Di sini berbeda latar belakang, berbeda usia, jenis kelamin, status sosial, posisi kerja, perekonomian, ataupun budaya. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya hambatan karena pesan yang mereka terima itu berbeda. Lalu berbeda interpretasi. Pemaknaan kata yang berbeda ini menyebabkan hambatan atau gangguan yang tidak sedikit. Dalam hal ini diperlukannya sinonim yang berguna untuk mengartikan kata tersebut maknanya kemana. Sehingga tidak terjadinya multimakna dalam kata tersebut yang membuat orang-orang mengartikan, menginterpretasikan dengan cara dan sudut pandangnya sendiri. Itu tadi adalah distorsi dalam menyampaikan ataupun menerima pesan. Pasti muncul di pikiran kita semua, distorsi itu bisa nggak sih disiasati, dikurangi, atau bahkan dihilangkan? Tentunya ada solusi, ada kondisi, dan ada strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, persepsi antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Hal ini harus kita sama-sama melakukan pemahaman di antara keduanya. Misalkan kita berbicara dengan seorang klien, kita harus mencari terlebih dahulu siapa klien kita, apa kapasitasnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kemampuannya, sehingga kita bisa mempersiapkan, bisa mencari bahan atau materi yang bisa kita komunikasikan dengan klien tadi. Yang kedua, ada presisi. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara komunikator dengan komunikan. Hal-hal yang tepat disampaikan dalam bentuk gambar, grafik. Yang ketiga, ada kredibilitas. Kredibilitas ini adalah orang yang menerima pesan dapat kita percaya. Semakin tinggi kredibilitas orang tersebut, maka kita semakin yakin untuk bisa mengirim pesan tersebut. Yang keempat, ada pengendalian diri pengirim. Pengendalian diri pengirim ini tata bahasa yang mereka sampaikan membuat kita tertawa, menangis, membuat diri kita tenang, kesal, dan lain-lain. Hal ini sudah ditentukan sejak awal, sehingga didesain sedemikian rupa agar pesan atau tujuan yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Yang terakhir, ada keserasian hubungan antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Dengan itikat yang baik, konteks yang bersahabat, pendekatan, maka pesan cenderung lebih efektif sehingga bisa diterima dengan baik dan tidak emosional. 5 tadi merupakan solusi, kondisi atau strategi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi, untuk menghilangkan ataupun mensiasati distorsi yang terjadi dalam proses komunikasi. Ada hal yang perlu kita ketahui dalam konsep distorsi dalam komunikasi. Yang Maha Kuasa menciptakan kita 2 kuping dan 1 mulut. Tuhan meminta kita untuk lebih banyak mendengarkan
daripada berbicara. Tetapi masih banyak orang yang lebih suka berbicara daripada mendengarkan, seakan-akan ia lebih mengerti, ia lebih pintar. Hal inilah yang membuat distorsi atau gangguan itu terjadi. Perlu kita ingat, efektivitas pesan itu tergantung pada si komunikatornya. Karena ialah yang menentukan distorsi itu terjadi atau tidak. Di sini kita bisa melihat diri kita sebagai sang penerima pesan dengan cara mendengarkan isi. Mendengarkan isi ini yaitu mendengarkan hal-hal pokok saja, tanpa memperdulikan orang yang berbicara setuju atau tidak. Yang kedua, mendengarkan kritis. Dituntut untuk memahami sekaligus mengevaluasi isi pesan, arti dari pesan. Di sini kita dituntut untuk melakukan, mengolah, dan menganalisis. Di sini kita menggunakan banyak panca indera karena kita disuruh untuk berpikir secara kritis. Yang terakhir ada mendengarkan aktif atau empati, yaitu memahami kebutuhan perasaan, mengandaikan diri kita sebagai mereka, betapa tidak senangnya, betapa tidak enaknya ketika tidak didengarkan, diacuhkan. Maka disinilah akan dibangun empati, sehingga kita bisa menghargai sudut pandang dari pembicara tersebut. Itu tadi adalah 3 cara kita melihat dari posisinya penerima pesan. Dan ada 5 kegiatan yang dilakukan agar kita mengenal objek. Yang pertama itu adalah menghadiri. Hadir tidak hanya fisik, tetapi lahir dan batin ada. Bahwa kita telah menyiapkan alat sentral pendengaran kita untuk pesan tersebut. Hadir di dalam konteks tidak hanya fisik, tetapi hati dan pikiran juga ada. Hati dan pikiran ini juga ada sehingga kita bisa memahami bahwa kita hadir di antara pesan tersebut, sehingga kita juga bisa menganalisis hal-hal apa yang bisa menghambat proses komunikasi ini. Yang kedua, di sini ada menginterpretasikan. Menginterpretasikan ini adalah memahami isi pesan. Memahami isi pesan. Jika kita sudah sampai pada tahap ini, kita memahami dengan hati, indera, memahami apa yang disampaikan oleh pengirim pesan, sehingga pikiran kita tidak akan kemana-mana. Yang ketiga ini adalah kemampuan kita untuk mengingat, yaitu menyimpan pesan untuk disampaikan di lain hari. Berarti di sini kita akan menjadikan perhatian kita berlipat, tidak hanya pikiran, tetapi mata, telinga, dan panca indera lainnya juga digunakan. Karena di situ ada hasrat kita menyimpan pesan-pesan yang besar. Yang keempat ini ada evaluasi. Evaluasi ini menguraikan kembali pesan yang disampaikan. Keseriusan atau pandangan kita itu tertuju kepada mereka. Dan yang terakhir, yang kelima itu yaitu memberikan tanggapan. Memberikan tanggapan di sini mengoreksi evaluasi tadi, lalu kita juga ikut berbicara dan menambahkan sebuah materi atau apapun lah untuk seperti kita mengoreksi biasanya.
sebagai pendengar yang baik, itu juga tergantung pada kemampuan kita menganalisis atau mengoreksi pesan tersebut. Yang pertama ini adalah bagi sang pendengar. Ia mendengarkan secara langsung dan menarik kesimpulan. Maka pendengar itu telah menutup pikiran dia tentang informasi itu. Yang kedua, pendengar ini hanya berfokus kepada dirinya sendiri dan mengalihkan dari pandangan pembicara. Artinya, orang tersebut menyimpulkan tanpa ada keinginan untuk menyimak. Yang terakhir, ada bagi pembicara. Ia bisa memproses pesan mungkin 120 atau 100 sampai 150 pesan per menit. Ini dalam kondisi biasa. Jika orang tersebut ingin mendengarkan dengan serius, maka bisa jadi mereka bisa memproses pesan 4 kali lipat lebih cepat. Itulah tadi 5 kegiatan dalam proses mengenal objek dan 3 kegiatan pendengar yang baik yang tergantung kepada kemampuannya. Distorsi sering terjadi di proses komunikasi sehingga tujuan pesan kita tidak tercapai. Jika kita ingin didengarkan, tentunya orang lain juga ingin didengarkan. Ketika kita berbicara, orang tersebut yang mendengarkan. Ketika orang tersebut berbicara, kitalah yang mendengarkan. Karena di sini kita saling memberikan umpan balik. Mungkin itulah seputaran mengenai distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga penyampaian materi kita ini, penyampaian materi saya tadi bisa semua orang gunakan dalam berorganisasi, dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya digunakan untuk seluruhnya. Semoga bisa bermanfaat materi yang saya sampaikan tadi. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.